Itu mungkin gambaran awal bagaimana teman-teman nanti ke depan tahu nih siapa yang bisa menggunakan hak pilihnya dan juga bisa ikut berpartisipasi seperti yang Ibu Rita tadi sampaikan. Partisipasi nggak hanya sekedar nyoblos, nggak hanya sekedar menjadi pemilih, tapi juga bisa menjadi peserta maupun menjadi penyelenggara pemilu untuk 2024. Nah, untuk supaya kita tidak hanya dari para narasumber, kita memberikan kesempatan juga kepada para peserta, terutama anak-anak pemuda-pemudi ya, yang masih muda nih, untuk bisa mungkin di lingkungannya atau mungkin dalam sehari-hari ada pertanyaan terkait dengan pemilu seperti apa sih atau bagaimana sih bisa ikut berpartisipasi. Kalau tadi Bu Rita bilang bahwasanya masyarakat ini bisa memberikan masukan untuk daftar calon legislatif, mungkin bisa tanya lebih jauh ya, bagaimana sih caranya, karena biasanya sosialisasi nggak sampai ke detail seperti itu Bu ya. Kalau seringkali kalau yang ingin aja biasanya mencari tahu, tapi untuk sosialisasi detail atau teman-teman untuk ingin tahu lebih jauh boleh langsung ditanyakan. Nah, silakan saya buka 3 penanya dulu buat para peserta yang ingin menanyakan kepada para narasumber. Ada dari mungkin mau bertanya kepada Pak Anwar boleh, ke Bu Ana boleh, atau ke Bu Rita monggo ya. Nah, silakan gunakan kesempatan kali ini ya untuk menanyakan langsung supaya lebih jelas. Jadi kalau di rumah tadi kan udah tahu nih, oh talkshow-nya tentang ini nih, peran OMS dan juga bagaimana kepercayaan pemilih usia muda untuk pemilu itu akan kita bahas di sini. Paling sudah ada gambaran. Oh, aku ingin nanya ya soal ini. Nah, di sini ya kesempatannya. Monggo yang mau bertanya, kami persilahkan. Oke, satu dari Mas yang pakai baju kuning. Yang kedua mbaknya yang pakai kerudung hijau. Yang ketiga mbaknya yang kerudung putih. Monggo. Oke. Tolong nanti diperkenalkan dulu nama, kemudian dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Haris. Saya dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Jombang. Ingin bertanya ke mungkin dari seluruh materi mungkin nanti bisa menjawab. Sekarang kita kan anak muda ini mendapatkan privilege juga, di mana informasi itu datang dengan sangat cepat. Lah, di media sosial sekarang itu berseliweran informasi yang sangat banyak mengenai politisi ini, kemudian calon ini dan lain sebagainya. Dan itu kemungkinan besar dan sering kita temui itu kita dapati banyak sekali yang informasi yang belum jelas dan lain sebagainya. Lah, itu bagaimana mungkin menurut pandangan dari pemateri, bagaimana kita tadi jelaskan oleh Mbak Ana bahwa sekarang itu pemilih muda itu tidak apatis. Saya sangat sepakat karena dilihat dari lingkungan saya dan lain sebagainya, para anak muda sekarang itu sudah mulai melek politik dan tertarik dalam bidang itu. Lah, bagaimana kami bisa menghadapi tadi ya informasi yang sangat cepat dan juga banyak, yang dimana itu tidak banyak dan tidak sedikit itu berisi informasi yang belum jelas seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Langsung aja kita lanjutkan untuk penanya yang kedua, mbaknya yang pakai kerudung hijau. Monggo diperkenalkan, namanya dari mana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Elizabeth dari Sambong Duko. Yang saya ingin tanyakan adalah untuk pemilih pemula. Bahwasanya pemilih pemula itu kan di usia 17 tahun itu ada yang di kelas 11 dan juga ada yang di kelas 12. Kalau kelas 11 itu menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dan untuk kelas 12 menggunakan kurikulum K13. Yang saya ingin tanyakan, bolehkah dan etiskah jika guru atau pengampu bidang pelajaran yang katakanlah Pancasila seperti itu menjelaskan sedikit saja tentang pemilu, karena pada dasarnya anak-anak itu kan belum tahu bagaimana cara memilih. Mereka kan taunya dapat surat,
dari desa, dari apa gitu kan, udah kalian libur, kalian waktunya memilih. Yang ditanyakan bolehkah, etiskah jika seorang guru itu menjelaskan sedikit tentang namanya pemilu, karena terkadang guru juga kalau menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan pemilu nanti kan takutnya, loh kok guru ini ngomong pemilu, nanti kan seperti itu. Takutnya maksudnya ada hal-hal yang ada kritik dan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat Mbak Elizabeth di sambung dulu. Langsung aja kita sambung kepada ini ya, mbaknya yang pakai jilbab putih. Bentar. Ya, silakan diperkenalkan namanya, dari mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dela dari IPPNU Jombang. Saya mau bertanya, tadi Bu Rita menjelaskan bahwa tanggal 18 Agustus 2023 itu akan disampaikan calon peserta pemilu sementara dan akan ditetapkan daftar calon tetap pada tanggal 4 November 2023. Nah, apakah itu nanti akan disampaikan secara umum diketahui oleh masyarakat Jombang dan kita bisa menentukan apakah peserta itu bisa menjadi peserta tetap atau tidak, atau memang nanti dari KPU yang menentukan? Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk 3 penanya kita. Wah, hebat-hebat ya pertanyaannya. Nah, silakan ini para narasumber, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan beredarnya informasi yang cukup banyak di media sosial, dan terkadang ada yang benar, ada yang fakta, tapi ada banyak juga yang hoax atau yang palsu ya, yang sengaja untuk memanipulasi data. Nah, kira-kira bagaimana cara mengantisipasi berita yang beredar? Untuk pertanyaan pertama, silakan, siapa yang ingin memberikan tanggapan? Pak Anwar, monggo. Oke, matur suwun. Saya bisa mungkin yang 2, 3 ini lebih spesifik. Tapi yang satu dari Mas Maulana ini mungkin masih secara umum. Jadi untuk bagaimana cara untuk yang saya tangkap, bagaimana cara untuk mendapat informasi yang baik dari calon-calon peserta pemilih itu. Calon-calon peserta legislatif atau yang akan kita pilih. Jadi pada prinsipnya memang nanti 3 bulan ya Mbak Rita, 3 bulan itu akan diberikan waktu kepada calon untuk mensosialisasikan dirinya atau istilahnya kampanye. Nah, jadi kampanye itu sebagai wujud para calon itu mensosialisasikan programnya, program kerjanya. Walaupun nyuwun sewu, kadang-kadang yang dijanjikan itu kadang-kadang juga tidak sama dengan yang setelah jadi. Itu memang kadang-kadang kalau ada istilahnya, kalau istilahnya pil KB itu kalau lupa minum hamil tapi kalau pilkada kalau jadi lupa kebaliknya. Ya itu ada istilah, tapi tidak semua. Tentunya panjenengan nanti akan bisa menyaring para calon atau memilih para calon yang mungkin paling sesuai dengan panjenengan, tentunya itu. Tetapi untuk jaminan secara pasti ini yang kami tidak bisa memastikan. Kadang-kadang kan karena begitu masih nyalonkan itu luar biasa nih, gak tahu yasinan, biasa gak tahu kumpul ngopi kali OMS, ngopi bareng, begitulah, jadi lupa juga ada. Tetapi ada juga yang tetap komit, begitu waktu calon itu masih menggebu-gebu, begitu sudah jadi tetap menggebu-gebu juga ada. Oleh sebab itu semuanya nanti akan dipaparkan pada kampanye calon baik legislatif maupun pilkada maupun pada presiden dan wakil presiden. Itu ada masanya, dan panjenengan bisa menilai sendiri kira-kira sing pas karo aku sing ndi yo, sing mantep sing ndi yo. Lah, yang penting harapan kami tidak terpengaruh dengan nilai sesaat. Paham nggih nilai sesaat?
Kan kadang-kadang wis dibawa wagi ngalor ngidul, tapi pilihan tetap pada diri panjenengan. Syukur-syukur lek pas dibagi ditolak itu alangkah lebih baik nggih. Nggih. Terus Ibu Maria Eman terus. Nggih, mungkin itu jawaban dari kami. Tetap ada kampanye para calon sebelum pelaksanakan pemilu pada tanggal 14 maupun nanti pilkada yang akan kita laksanakan pada bulan November. Nggih. Monggo Bu Rita selanjutnya yang teknis. Ya, untuk pertanyaan pertama sudah cukup ya. Ya, itu tadi ya namanya tanggapan dari Pak Anwar untuk teman-teman yang ingin tahu nanti ada masa 3 bulan ya untuk mengetahui calonnya ini memang benar baik atau enggak, atau kalau ada misalnya apa namanya pencitraan atau hal-hal yang buruk terkait dengan calonnya, untuk ngecek itu bisa ya, ada teman-teman masyarakat anti fitnah, caranya tinggal cek di cekfakta.com atau turnback hoax, itu ada ya untuk mengecek, jadi ada sumbernya apakah ini benar-benar fakta atau enggak. Itu mungkin bisa membantu teman-teman untuk memfilter mana berita yang benar dan mana berita yang bohong. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Elizabeth ini ya, bolehkah guru, misalnya guru Pancasila ini ya, untuk menjelaskan tentang pemilu, takutnya nanti, oh ini guru kok ikut-ikut kampanye, mungkin gitu ya yang dikhawatirkan. Oh ini kan harusnya mengajar yang global aja. Nah monggo ini lebih ke Ibu Rita ini yang lebih paham. Monggo Bu Rita. Baik, terima kasih. Iya, pemilih pemula ini memang juga perlu kita perhatikan ya, karena memang bagaimana dia nanti akan menggunakan hak pilihnya pertama kali. Saya harus ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya persiapkan? Ke TPS itu saya bawa apa? Nah, tentu ini juga akan harus ada pendidikan pemilih pemula secara berkelanjutan. Saya sangat terbuka apabila Bapak Ibu sekalian yang saat ini ya berprofesi sebagai pengajar berada di tingkat SMA atau sederajat mengundang saya untuk ke sekolah panjenengan, karena ada sekian ratus sekolah SMA di sederajat ya di Kabupaten Jombang yang tidak bisa tentu saja saya hadiri satu persatu, tapi ada sudah beberapa. Kami terus bergerak untuk mensosialisasikan ini. Nanti semakin mendekati, karena kurang lebih tinggal 190 harian ya kita menuju ke pemungutan suara, jadi tinggal sebentar saja, ini tidak akan terasa. Tentu akan ritme pendidikan pemilih ini, jadi monggo nanti dari KPU akan siap hadir untuk melakukan pendidikan pemilih. Tapi saya juga mensupport tadi bagaimana juga ke pemerintah, terutama terus juga bersama-sama bersinergi dalam mensosialisasikan dan juga melakukan pendidikan politik bersama-sama di masyarakat. Ini untuk pemilih pemula tadi. Kemudian terkait dengan satu aja atau langsung atau? Iya boleh langsung yang pertanyaan ya dari IPPNU, bagaimana informasi tentang data calon ini apakah akan di-share secara umum dan apakah itu sudah pasti ya, masyarakat bisa memberi masukan ketika dirasa oh ini kurang kok bisa ada track record yang jelek misalnya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dela. Ya, DJS nanti akan kita umumkan. Tentu keterlibatan masyarakat juga nanti akan kita buka, karena ini juga amanah dari undang-undang di dalam tahapan kami juga. Bagaimana mekanismenya dan apakah ini diumumkan secara internal? Tidak. KPU nanti akan mengumumkan daftar calon sementara ini melalui media-media, baik nanti juga elektronik, cetak atau juga online ya, dan juga media yang dipunyai oleh KPU Kabupaten Jombang. Kami punya website, YouTube, kami mempunyai IG, Facebook, Twitter, namanya dan TikTok. Bu, nama apa Oke, alamatnya ada di materi ya, sudah saya share di materi, ada yang paling akhir. Silakan di sana panjenengan bisa mengikutinya dan memperoleh informasi terbaru. KPU Kabupaten Jombang
ini mungkin satu-satunya yang mempunyai WA Center. Jadi selama ini saya ya terutama yang di sosialisasi memegang WA Center ini. Dari Bapak Ibu sekalian, masyarakat bisa untuk berkomunikasi dengan KPU. Jangan khawatir yang menjawab itu robot. Jadi langsung komisioner KPU paling tidak itu berada di bawah divisi Sosdiklik Parmas SDM di saya. Jadi nanti bisa dicatat WA Center KPU Jombang 08 12345300. Jadi selama ini yang terdaftar sebagai bukan ya, sebenarnya dia bukan menjadi anggota partai tapi terdaftar kemudian berkomunikasi kesulitan bisa menggunakan WA Center. Akan kami jawab, akan kami lihatkan bagaimana mekanismenya. Jadi nanti bagaimana mekanismenya, tentu ada sebuah aplikasi namanya Silon, sistem pencalonan. Di situ akan dibuka tanggapan masyarakat. Sama seperti ketika kemarin belum terdaftar DPT misalkan, cek DPT online. Silakan nanti bisa mengisi. Tanggapan masyarakat ini nanti akan kita share pada waktunya. Jadi saat ini belum di dalam tahapannya. Jangan khawatir, kami akan terbuka menerima masukan dari masyarakat di semua media yang kami buka. Datang ke KPU pun silahkan dengan tentu dengan ini tidak semuanya bisa kami tampung karena kapasitas ruangan juga. Kalau mau diskusi kemudian kita ngobrol terkait dengan demokrasi kepemiluan, monggo. Ada Rumah Pintar Pemilu Gus Dur, gubuk untuk rakyat sosialisasi demokrasi di KPU Kabupaten Jombang. Saya mempersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk datang di sana, ngopi-ngopi di sana dengan saya, dan kita belajar bersama-sama. Mungkin itu Mbak. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rita ya. Semoga saja sudah menjawab. Jadi teman-teman yang ingin tahu informasinya atau juga Ibu Elizabeth tadi ya, ada kekhawatiran untuk menyampaikan langsung ke murid-muridnya, mungkin lebih baik langsung lihat ya di websitenya, di akun-akun sosial medianya, nanti bisa mendapatkan informasi banyak di situ. Mungkin bisa disarankan ke situ saja ya, supaya tidak ada salah persepsi. Atau kalau pingin lebih afdol ketemu langsung ke Bu Rita, mungkin bisa mengajukan langsung ya ke KPU untuk bisa sosialisasi di tempat atau di sekolahan yang ingin disosialisasikan. Oke, ya masih ada waktukah untuk pertanyaan? Satu lagi, satu pertanyaan aja maksudnya. Oke, ya. Oke, ada 2 pertanyaan lagi mungkin dari perwakilan OMS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadat Mairi dari MRJ Majelis Rakyat Jombang. Saya ini lebih menajamkan dari Ikatan Pemuda Muhammadiyah ya tadi, yang luar biasa. Harapan generasi Z sekarang akan bagaimana mencari informasi. Nah, untuk mencari informasi yang lebih cepat hari ini kadang masih tersekat-sekat oleh batas data yang disediakan oleh pemerintah. Wes tak sampai neng goleki website Jombang, Pemkab Jombang, gak update wes. Wonten Pak, nggih Pak nggih. Sampeyan aku mawon Pak, gak update. Apalagi soal renik-renik dari pemerintah, mulai APBD Jombang. Surat sik sampean, permohonan informasi publik. Dan itu lama. Apalagi ada konflik soal informasi publik, itu juga lama lagi. Tanggung komisi informasi. Nah, hari ini memang dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga harus ada revisi-revisi. Yang kemarin dari beberapa LSM memang mau melakukan revisi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, di rejim ini, rejim Munjita Rambah ini, indeks demokrasi itu gak ono Pak.
Wis ta nek indeks demokrasi gak ono, KPU ngoyo. KPU ngoyo soal partisipasi apa pemilu. Saya tugasnya Pak Anwar itu cuma bagaimana indeks kesalahan sosial. Oke indeks demokrasi. Wis ta ngoyo Mbak sampean KPU. Artinya apa? Artinya di rejim Munjidah ini bahwa soal pendidikan demokrasi tidak tersentuh. Muga bupati yang akan datang ada indeks demokrasinya biar partisipasi publik semakin bagus. Nah, ngene Pak, di beberapa kasuistik yang jelas, beberapa kasuistik bahwa soal demokrasi, misalkan soal demokrasi ya. Soal bagaimana kita mengetahui data APBD itu sulitnya minta ampun, apalagi data hasil evaluasi atau laporan dari pemerintah daerah itu susah. Wes, piye akhirnya koyo dari Ikatan Pemuda Muhammadiyah, dari Ikatan Remaja Muhammadiyah, kekritisannya hilang Pak, wes ta. Nah ini yang menjadi refleksi kita bersama untuk menghadapi tahun politik, apalagi nanti pilkada itu sangat, kalau di agama itu kedatangan kita ke bilik suara itu menjadi wajib karena kita menjadi saksi kan. Di Al-Qur'annya wala ya'basyuhada idza madu'u. Tapi bagaimana nanti kepemimpinan itu yang akan kita uji. Sejauh mana kepemimpinan itu menguasai pemerintahan. Sejauh mana kepemimpinan itu bagaimana bisa mengelola masyarakatnya. Itu. Terus juga soal indeks demokrasi Pak. Wis Jombang itu sangat apa maneh soal misalkan ketika ada kebijakan yang dianggap oleh masyarakat, itu bertentangan. Masyarakat nggak ada nggak surat soal keberatan, susah. Apalagi ke PT UN itu bisa dihitung dengan jari sesuai dengan undang-undang administrasi pemerintahan, itu susah. Nah artinya ke depan saya harap ini ada bupati yang betul-betul ada di indeks demokrasi itu menjadi tujuan pembangunan. Yang dua kali bupati itu absen dalam indeks demokrasi. Akhirnya apa? Akhirnya yo wis mungkin Pak Anwar tahu sendiri busuke kaya apa wis jelas. Ketika indeks demokrasi tidak ada. Mungkin itu Pak menajamkan. Mungkin Pak Lutfi, monggo. Baik, terima kasih ya Mas dari Lakpes NU Jombang sudah memberikan kita sebagai masukan dan juga kritik positif ya Pak Anwar. Siap. Karena ada fakta misalnya memang info-info dari Kabupaten Jombang ini tidak terupdate, kemudian kalaupun meminta itu prosesnya lama, kemudian tidak adanya indeks demokrasi, dan juga masyarakat mengalami kesusahan atau susah mengakses misalnya informasi terkait dengan APBD atau laporan-laporan yang lainnya yang ingin diakses oleh masyarakat. Monggo Pak Anwar yang lebih paham untuk memberikan respon pertanyaan dari Mas Sadat, monggo. Matur suwun Mas Sadat, teman kita. Jadi pada prinsipnya terus terang kalau kami untuk masalah akses informasi memang perbub kami di pemerintah Kabupaten Jombang, saya hanya menjelaskan memang melalui komisi istilahnya pemberian informasi publik di Kominfo. Memang prosesnya seperti itu, jadi misalnya teman-teman seperti kemarin minta ke Kesbang ada informasi di teman-teman PMII misalnya, memang saya arahkan ke PID, setelah itu nanti baru saya jawab ke TPID-nya dan TPID yang memberikan. Memang arahnya seperti itu. Jadi di sana memang termasuk kemarin PMII juga audiensi itu saya sampaikan. Sebenarnya kalau mengakses anggaran ini hanya sekedar info kecil aja. Mengakses anggaran itu langsung ke Jombang Kap Go ID, nanti masuk ke Renstra, itu semua
terpampang semuanya. Sebenarnya seperti itu. Tapi monggo kalau ada kesulitan nanti kita sama-sama diskusi bareng monggo. Tapi istilahnya ada waktu Mas Haddad bisa kita saling komunikasi sehingga tidak sampai ke TPID, itu kita bisa mengakses melalui Jombang Cup Go ID itu. Ini termasuk makanya saya sampaikan 5 tahun ke depan yang menentukan adalah semua yang hadir di sini utamanya. Jadi semua yang menentukan adalah masyarakat Jombang. Kalau misalnya untuk Jombang mau dijadikan tambah jelek, ya tergantung masyarakat Jombang. Mau ditambah yang lebih bagus, nggih monggo. Makanya jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan hak memilih, karena itu akan menentukan nasib Kabupaten Jombang. Sekali lagi, terus terang kami juga di mana-mana menyampaikan sosialisasi jangan menyia-nyiakan hak pilihnya, karena nanti akan memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, DPRD, dan Bupati Wakil Bupati. Secara otomatis kedua lembaga ini akan berkolaborasi. Kalau nanti dua-duanya nyun sewu, naudzubillah min dzalik, kurang baik, maka secara otomatis 5 tahun ke depan Jombang juga akan kurang baik. Tetapi kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa maksimal memilih yang terbaik menurut panjenengan dan mungkin didukung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jombang, maka 5 tahun ke depan Jombang akan semakin makmur dan jaya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu jawaban saya Mas Haddad. Kita bisa diskusi yang lain. Jadi monggo terkait dengan APBD, sebenarnya kalau saya yang jawab sebenarnya kurang pas, wong kes Bangpol ganti duit. Jadi mungkin di Bapeda atau di DPKAD akan lebih maksimal kalau terkait dengan hal-hal seperti itu. Nggih, matur suwun, mungkin itu saran dari kami. Monggo sekali lagi memaksimalkan hak pilih kita. Mari kita pilih yang terbaik dari yang baik. Nggih, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Pak Anwar ya, itu ya menanggapi pertanyaan dari Mas Haddad. Ya mungkin tadi memang ada banyak persoalan yang ditemukan oleh teman-teman UMS misalnya di lapangan. Nah itu bisa menjadi bekal, menjadi referensi kita ke depan ketika kita akan mau memilih pemimpin. Hendaknya yang bisa menjawab persoalan-persoalan ini. Semoga persoalan-persoalan ini tidak muncul lagi ke depannya. Oleh sebab itu penting teman-teman untuk aktif ikut menggunakan hak pilihnya agar jangan sampai pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang tidak sesuai harapan kita. Ya, yang terakhir mungkin Mbak Ana mewakili FMJ untuk memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan dari teman-teman. Monggo. Terima kasih Bu Moderator. Saya ingin sedikit kakak-kakak dari IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sama kolega saya. Sudah enak kok Pak sarannya. Ya. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa dua catatan yang disampaikan oleh teman-teman IPM maupun dari Lakpesdam ini terkait responsivitas ya. Tema besarnya ada responsivitas berbasis digitalisasi gitu, termasuk pada hal keterbukaan informasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Jombang gitu. Bagaimana kemudahan akses dari yang disampaikan sama teman IPM, kalau misalnya terkait kejelasan informasi gitu kan. Ini mau dikonfirmasi ke siapa yang itu responnya itu bisa cepat diterima benar enggaknya gitu. Nah ini kemudian juga dalam konteks kepemiluan ini menjadi tugas beratnya Keminfo gitu kan, mengembangkan satu aplikasi digital gitu kan untuk mengelola ketika ada masyarakat sipil yang ingin mengkonsultasikan kebenaran sebuah berita gitu. Nah sebenarnya sudah ada aplikasi ya yang sudah diluncurkan, tapi kayaknya di tahun-tahun politik begini harus lebih diaktifasi lagi, harus lebih disosialisasikan lagi aksesnya karena sudah berbasis Android gitu. Nah kita anak muda mau nggak nambahi memori HP kita itu nginstal untuk aplikasi
untuk hanya ngecek itu beritanya benar apa tidak gitu kan. Sebenarnya kalau di era digitalisasi jangankan untuk ngecek berita hoax gitu, kita mau ngerjain skripsi aja untuk mahasiswa bisa tahu kok sekarang itu ini plagiasi apa enggak, itu kan bisa dengan cepat ya dideteksi gitu kan. Sadurannya dari mana, referensinya, footnote-nya dari mana, itu bisa dengan cepat. Itu zaman kita mungkin belum ada, tapi sekarang sudah ada. Nah saya kira itu juga menjadi catatan, termasuk mungkin di websitenya, menanggapi websitenya dari Pemda yang mungkin dirasa oleh kawan-kawan belum update. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sipil adalah responsivitas akses datanya. Kalau mungkin itu sudah terjawab oleh KPU ya, kapanpun nih WhatsApp-nya 24 jam gitu kan. Ketika misalnya di jam-jam aktif itu bisa direspon baik gitu. Nah mungkin teman-teman adalah hal yang sifatnya kasuistik atau melek isu. Kebutuhan isunya anak muda itu kan banyak sekali gitu ya, tidak hanya dalam konteks kepemiluan gitu kan. Ketika misalnya dalam konteks keterbukaan informasi publik, ada 6 indikator keterbukaan informasi publik. Salah satunya adalah responsivitas, konsultasi, dan pengaduan. Kalau konsultasi dan pengaduan itu tidak kuat di masing-masing organisasi perangkat daerah, itu menjadi konsekuensi logis, ada ketidakpuasan terhadap pelayanan publik kayak gitu. Nah itu yang mungkin juga menjadi catatan bersama bagaimana membangun iklim menciptakan good governance yang lebih baik lagi. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih ya Mbak Ana menambahkan informasi ya dari teman-teman UMS. Yang pasti memang kita melihat memang ada persoalan yang tidak bisa terpecahkan kalau hanya dari sisi pemerintah saja. Perlu adanya support juga dan sinergitas dari seluruh stakeholder, termasuk teman-teman dari NGO, teman-teman dari organisasi keagamaan, teman-teman dari pelajar, mahasiswa, semuanya untuk sama-sama agar iklim demokrasi ini bisa tercipta dengan baik. Nah mungkin kalau mau talk show lebih lanjut bisa juga ke tempat saya. Kebetulan saya juga ada podcast bersama teman-teman namanya KR53 Broadcast. Itu adalah Kicau Rakyat 53, tempatnya di Sengon sana. Nah nanti kalau ada dari pemerintah, dari teman-teman UMS atau dari pelajar, semuanya yang ingin menyuarakan ada persoalan di Kota Jombang ini, boleh bersama-sama dengan saya di KR53 Broadcast. Baik, kira-kira udah cukup Bu? Oke, sudah cukup ya paparannya. Kalau ada yang kurang jelas, tadi sudah ada link-linknya untuk menindaklanjuti untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semuanya untuk talkshow hari ini. Terima kasih atas seluruh partisipasinya. Dan tadi ada pesan dari Pak Anwar, ada uang saku Pak. Nanti ada uang saku buat teman-teman untuk bisa dibelanjakan ke teman-teman UKM dan juga teman-teman ini ya yang ada di staf ya. Oke, atau mungkin Pak Anwar bisa lebih jelas. Sakjane mboten saking kula niku wau pesanan saking Mbak Palupi sebagai penyelenggara. Ini ada sedikit uang saku karena kuenya yang kita bagikan hanya 3 biji. Hanya kecil-kecil Pak ya? Hanya kecil-kecil 3 biji. Kalau nanti untuk buka lawang kurang besar, kurang banyak, dorongannya kurang kuat, bisa belanja di UMKM misalnya beli pentol atau jamu. Nanti tempe mendoan ada uang saku tapi tetap sebagai warga negara yang baik dipotong pajak 5%. Nggih, mungkin itu aja pesan dari Pak Palupi supaya UMKM kita bergerak maju. Ada terus panjenengan juga nanti pulangnya ada sedikit bawa jamu, bawa pentol dan lain-lain, monggo dibelanjakan di UMKM karena ayam kita yang di rumah tidak mau uang. Leres nggih. Ngaten nggih Mas Haddad nggih. Nggih, ngaten mawon pesene. Pangapunten. Monggo kalau kepingin diskusi ke Kesbangpol kita jagongan di sana monggo. Matur suwun. Ya, terima kasih Pak Anwar. Ini ada teman dari Pak siapa ini yang mau ikut bersuara monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Bakis Bangpol, Bapak Anwar, Ibu dari KPU, Ibu dari UMS. Menarik sekali diskusi hari ini. Perkenalkan, saya Andi Tricayanto. Kebetulan kami diutus untuk memantau pelaksanaan acara ini. Kami dari Bakis Bangpol Provinsi. Kebetulan bidang saya itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, agama, dan ormas. Jadi ini salah satu bidang tugas kami adalah memantau dan melakukan pembinaan terhadap ormas. Dan ini acara yang luar biasa. Kebetulan ini juga saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemantauan di wilayah Kabupaten Jombang. Antusiasme yang luar biasa, termasuk juga dari Ibu Bupati tadi sampai membuka acara ini. Saya berikan aplaus untuk Kabupaten Jombang. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya untuk saya menjawab sedikit informasi dari Bapak yang gondrong, Pak Sadat ya, Pak Sadat. Untuk indeks demokrasi itu sebetulnya yang menyusun adalah pekerja dari BPS, Pak Sadat. Jadi itu BPS setiap tahun itu menyusun indeks demokrasi Indonesia. Jadi untuk hasil indeks demokrasi Indonesia Jawa Timur di tahun 2022 yang dirilis di 2023, kita menempati urutan kedua nasional setelah Yogyakarta. Bisa dilihat di website bps.co.id Jatim. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Sudah ada tambahan informasi bahwasanya kita untuk indeks demokrasinya kedua Pak ya. Jawa Timur ya, untuk lingkup Jawa Timur. Baik, terima kasih ya. Kami sampaikan kepada para narasumber yang hebat-hebat, yang sudah semangat pada siang hari ini. Ada Mbak Ana dari mewakili FMMJ, kemudian ada Pak Anwar dari Kesbangpol, juga ada Bu Rita yang sangat ramai ini ya dari KPU. Dan semangat juga buat teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Akhirnya kita tutup talkshow hari ini dengan tepuk tangan untuk kita semuanya. Kami akhiri, saya yang bertugas pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.